habis nonton video ini, you know what to do. Kelar pandemi kita auto glowing bersama, oke? Akhirnya setelah 1 tahun PHP, katanya mau ngasih tahu, mau sharing tentang azelaic acid, video ini tayang juga. Dan aku juga sekalian mau update tentang pemakaian Adapalene. Buat teman-teman yang belum tahu, dari 2018 sejak breakout terparah dalam hidup aku itu selalu pakai turunan retinoid, baik itu prescription strength yang diracik sama dokter spesialis kulit ataupun prescription strength yang diresepin dan bisa dibeli di apotek seperti Evalene ataupun Vitacid. Dan aku juga menggunakan over the counter product turunan retinoid. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, aku bukan dokter umum apalagi dokter spesialis kulit, bukan. Aku orang medis tapi aku dokter gigi. Kebetulan aku memang suka di industri beauty. Jadi jangan salah paham, jangan dianggap aku ngajarin yang enggak ya. Aku di sini cuma sharing pengalaman aku dan tentunya aku konsultasi ke dokter spesialis kulit. Nanti akan aku tahu dokter spesialis kulit yang kali ini siapa. Jadi aku akan pasang disclaimer besar nih di sepanjang video kalau obat-obatan yang aku sebutkan pada hari ini, baik itu Evalene, Vitacid ataupun Aza, itu semua obat-obatan dengan logo huruf K warna merah yang artinya adalah keras. Obat keras yang nggak boleh dipakai sembarangan dan harus dibawa pengawasan dokter. Jadi jangan coba-coba untuk pakai sebelum kalian konsultasi, please. Nah, terus aku mau kasih lihat dulu nih my skin check earlier this morning, tanggal 29 Juni 2021. Ini aku pakai front camnya iPhone 12 Pro Max. Lihat deh, sekarang skin check aku super duper clear, bener-bener jelas banget. Aku baru sadar kalau selama ini aku skin check pakai Samsung S10 Plus front camnya itu kayak ada efek beautifying, jadi lebih cerah gitu kulitnya. Sejak pakai iPhone udah bener-bener kelihatan ya kulit sawo matang aku nih ya begini nih. Tapi emang kadang-kadang kalau bisa terlalu di zoom itu suka terlalu HD gitu, hiperbola banget nih. Padahal in real life nggak sejelek itu. Anyway, nggak ada yang lihat juga kulit kita sampai nge-zoom ini kecuali kita. Kalau lagi iseng dan habis itu insecure ya, dijamin. Pantesan ya selama ini aku pakai Samsung S10 Plus tuh ngerasanya nggak usah pakai filter. Kenapa sih orang-orang pada pakai filter di Instagram? Ya iyalah, jelas lu pede Puspi. Karena kalau pakai iPhone tuh clear banget. Kalau nggak pakai filter tuh kadang-kadang terlalu gemberis tuh gitu. Tapi nggak apa-apa, kita biasain aja supaya orang-orang kalau ketemu aku in real life nggak terlalu tinggi gitu ekspektasinya, dikira gue semulus mochi kali ya. Nah, sebelum aku sharing update-annya, aku punya berita super gembira untuk kalian semua. Kalian kan sering kan nanya, Kak gimana sih bisa diresepin Evalene? Kak gimana sih bisa diresepin Vitacid? Kak, aduh mahal banget sih konsultasi ke dokter spesialis kulit. Mau dong rekomendasi yang affordable, kayak gitu. Nah, tepat sekali kalian nonton video ini karena inilah jalan keluar untuk kalian. Kebetulan aku punya voucher diskon 50% hanya untuk 200 orang pertama yang cepet-cepet. Ayo, kalau kamu konsultasi via aplikasi Alo Dokter, kamu bisa pakai voucher aku dapetin diskon 50%. Thank you so much Alo Dokter for sponsoring this video. Aku seneng banget ketemu sponsor yang pas banget sama video aku dan memberikan solusi untuk audiens aku. Kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Play Store atau di App Store dengan mengeklik link yang ada di description box. Nah, buat teman-teman setelah selesai registrasi langsung bisa konsultasi. Kalian bisa nikmatin diskon 50% dengan kode ALOPUSP hanya untuk 200 orang pertama aja. Kalau udah nggak bisa dipakai berarti Anda ketinggalan dengan followers gercep saya. Nah, aku juga mau kasih lihat nih hasil konsultasi online aku dengan Dr. Arinia Kolis Putri, spesialis kulit dan kelamin. Kenapa sih di judul video ini aku bilang hanya dengan 25.000 aja? Iya, clickbait iya. Tapi kalau kalian pakai kode voucher aku bisa diskon 50% kan? Ya jadinya biaya konsultasinya 25.000 aja. Kalau dengan Dr. Arinia ini ya, di aplikasi Alo Dokter tuh banyak banget dokter-dokter yang terregistrasi. Jadi kalian bisa konsultasi dengan dokter manapun, nggak cuma spesialis kulit doang, tapi spesialis lainnya juga lengkap. Dan range biaya konsultasinya juga beragam ya, tergantung dokternya juga. Jadi ya kamu bisa kok sesuaikan dengan budget kamu. Kebetulan aku memilih Dr. Arinia dan penjelasannya lengkap banget dan super ramah. Aku tuh tanya banyak banget hal dan semuanya dijawab gitu loh. Dan resep obatnya itu juga bisa langsung dibeli via aplikasi Alo Dokter. Jadi udah lengkap banget kan di kala pandemi kayak gini, daripada keluar
mendingan kita konsultasi online kalau bukan hal yang sangat-sangat emergency ya. Yang penting pada saat anamnesa kita jelasin benar-benar keluhan kita, keadaan kita gimana. Terus foto yang clear, yang terang dengan resolusi yang bagus supaya dokternya tuh bisa lihat kondisi kulit kita tuh seperti apa. Memang lebih bagus ya konsultasi tatap muka dong karena bisa terlihat teksturnya gimana. Cuman kalau misalnya di kala pandemi kayak gini, kalau takut ya mendingan konsultasi online lah at least gitu loh, daripada dibiarin jerawatan enggak sembuh-sembuh. Dan nanti kalau disuruh konsul lagi 2 minggu setelahnya atau sebulan setelahnya ya konsul. Balik lagi, misalnya terlalu kering atau terlalu iritatif atau gimana, kalian bisa konsulin lagi ke dokternya supaya bisa dicari jalan keluarnya bagaimana. Nah, sekarang aku mau mulai sharing tentang azelaic acid. Kalau exfoliating ingredients seperti AHA, BHA, turunan retinoid yang OTC product seperti yang paling umum ya retinol, itu kan kalian udah sering banget denger ya, it's very famous gitu. Apalagi BHA untuk kulit oily and acne prone skin. Tapi azelaic acid ini nggak sebegitu populer ya. In some countries, azelaic acid dengan konsentrasi yang di bawah 15% itu dijual bebas, kalau nggak salah ya, over the counter. Tapi kalau 15-20% itu tetap prescription strength. Sedangkan kalau di Indonesia regulasinya beda lagi. Azelaic acid mau serendah apapun konsentrasinya itu nggak boleh dijual bebas. Jadi ya wajar aja kita jarang dengar tentang azelaic acid. OTC produk yang di luar negeri yang aku tahu yang famous juga itu The Ordinary sama Paula's Choice yang mengandung 10% azelaic acid. Tapi kalau di Indonesia, ya karena memang regulasinya tidak boleh, maka tidak akan ditemukan. Paling yang lagi lumayan booming itu bahannya Azeclear ya, turunan dari azelaic acid. Tapi aku juga belum pernah coba, dan kayaknya juga lagi nggak pengen coba-coba dalam waktu dekat sih. Jujur aku tuh penasaran banget sama azelaic acid, karena aku kan suka nontonin dermatologis luar ya, yang bikin video YouTube seperti Dr. David Lim, Dr. Dre, and Dr. Sam Banting. Dan kebetulan Dr. Sam Banting ini suka banget sama azelaic acid karena azelaic acid itu bisa mengontrol jerawat dan juga memberikan efek mencerahkan gitu loh. Jadi aku penasaran banget kan, kalau yang lain-lain kan kayak AHA, BHA, retinoid, dia itu mengontrol jerawat dengan eksfoliasi kan, mempercepat regenerasi sel. Tapi kalau azelaic acid itu dia memang ada efek lightening-nya gitu, nggak cuman eksfoliasi aja. Makanya aku penasaran banget. Azelaic acid ini tuh efektif untuk mengatasi jerawat, rosacea, dan juga hiperpigmentasi, dan relatif lebih aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi balik lagi ya, semua kalau misalnya ibu hamil itu tergantung sama objinnya. Jadi pasti pendapatnya tuh bisa berbeda-beda. Harusnya sih azelaic acid ini less irritative ya dibandingin sama tretinoin atau retinoic acid ataupun benzoyl peroxide yang suka bikin terlalu kering dan sampai mengelupas. Jadi harusnya cocok buat kulit sensitif berjerawat. Balik lagi, tergantung kulit orang masing-masing gitu loh. Seadaptable apakah kulit kamu, karena memang nggak semua orang, kalau dari yang dijelaskan oleh dokternya kemarin, nggak semua orang bisa pakai tretinoin atau retinoic acid, dan nggak semua orang bisa pakai azelaic acid gitu. Jadi kalau emang udah ketemu yang cocok, ya udah pakai aja yang cocok. Teman-teman bisa cek description box kalau mau baca sumber-sumber jurnalnya ya. Jadi waktu 2020 awal itu kan aku diresepinnya Adapalene untuk malam hari dan azelaic acid untuk pagi hari. Jadi aku nggak pernah nyobain azelaic acid tunggal tanpa apa-apa ya. Tapi ini mixnya bukan di mix dalam satu rentetan. Jadi aku diresepinnya Adapalene malam aja, azelaic acid pagi aja. Dan waktu itu aku diresepin merek Aza dengan konsentrasi 20%. Hasilnya sebenarnya luar biasa bagus. Bagus banget. Jadi pigmentasi aku tuh cepet banget hilangnya dan muka aku tuh cerah. Tentu harus diimbangi sama hydration yang cukup ya. Cuman masalahnya adalah di kulit aku iritatif banget. Aku ngerasa jauh lebih gak nyaman pakai azelaic acid dibandingin pakai Adapalene. Azelaic acid itu gimana ya? Saat di-apply di kulit aku rasanya tuh cekit-cekit gatel, nggak nyaman banget. Dan selama sebulanan aku pakai, tiap aku apply ya begitu rasanya. Walaupun ya setelah itu hilang, tapi pada saat di-apply, setiap kali aku apply itu gatel, pokoknya gatel cekit-cekit gitu loh. Dan merah banget mukaku. Jadi akhirnya setelah sebulan aku pakai, aku mutusin udah nggak mau coba azelaic acid lagi. Tapi kalau ditanya hasilnya gimana, hasilnya bagus banget. Sebenarnya side effect itu aku sudah expect sih, karena kan aku sudah baca juga, aku udah cari info juga kalau memang side effect dari azelaic acid itu bisa burning, itching, tingling sensation, stinging, bisa sampai dryness, peeling, and also redness of the skin. Jadi nggak heran deh
kalau aku mengalami itu gitu. Terutama yang prescription strength ya, apalagi kan kemarin aku dikasihnya 20%, itu pasti efek sampingnya akan lebih tinggi daripada yang 10% yang over the counter. Kalau di luar negeri ya, kalau di Indo ingat lagi memang nggak boleh itu dianggap obat keras mau konsentrasi berapapun. Nah kemarin itu aku juga sempat nanya ke dokter Arinia. Aku kan bilang ya pernah pakai azelaic acid tapi stingingnya aku nggak kuat gitu, bisa nggak sih diresepin yang lebih rendah konsentrasinya. Nah dokter Arinia menyebutkan bahwa kalau di sini adanya cuma sediaan 20% aja gitu, nggak ada yang lebih rendah dari itu. Jadi aku pikir kalau misalnya nanti mau azelaic acid dengan konsentrasi rendah berarti harus konsultasi ke dokter spesialis kulit yang bisa ngeracikin dengan konsentrasi lebih rendah gitu. Mungkin nanti pas hamil kali ya, tapi ya sekarang jodohnya juga belum ada, jadi aku nggak mau mikirin dulu skincare aku pas hamidun. Dan tiap dokter itu punya preference beda-beda ya. Aku juga pernah tanya ke dokter Desi yang nyembuhin aku di tahun 2018. Aku pernah ada IG live, bisa lihat di Instagram aku ngomongin tentang bekas jerawat. Itu dokter Desi kayaknya juga nggak terlalu senang pakai azelaic acid karena iritatif gitu, dan banyak lightening agent lainnya yang bisa dipakai actually, like vitamin C misalnya. Aku waktu itu pernah cobain yang Paula's Choice tapi cuman sampel doang dan aku nggak yakin aku cocok atau enggak, terus akhirnya aku nggak coba lagi gitu karena aku takut nggak cocok sama produk tersebut. Kalau di Ordinary aku belum pernah coba karena ngeliat reviewnya orang-orang bilang formulasinya tuh kayak rada peeling, jadi aku males untuk cobainnya. Di azelaic acid ini kan punya efek keratolitik kan, jadi mempercepat cell turnover juga. Terus punya efek komedolitik, jadi bisa keep our pore clean, otomatis jadi lebih sopan kan tampilannya kalau bersih pori-porinya. Terus juga bersifat bakteriostatik, jadi bakteri-bakteri jahat itu bisa teratasi. Cuma beda sama antibiotik. Kalau antibiotik kan bisa menyebabkan resistensi kalau dipakai jangka panjang ya. Kalau azelaic acid ini enggak, karena cara kerjanya beda. Terus bisa mengurangi hiperpigmentasi karena kerjanya itu menghambat enzim tirosinase, yaitu enzim yang berperan dalam produksi melanin. Jadi dia efektif untuk mengatasi bekas-bekas jerawat yang kecoklatan. Dan dia juga ada efek antiinflamasinya loh, jadi bisa meredakan peradangan. Kalau dari FDA masuk ke kategori B, tapi tetap bukan kategori A ya. Jadi kalau misalnya mau pakai ya please konsulin ke opjinnya masing-masing. Balik lagi. Oke, sekarang aku akan lanjut ke update Adapalene. Teman-teman kalau ikutin aku pasti tahu ya, aku queen of retinoid since 2018. Nggak pernah aku berhenti pakai turun retinoid. Pernah waktu itu karena iseng penasaran. 1-2 bulanan dan aku lumayan nyesel. Karena retinoid tuh udah kayak powerful. Cinta banget gue. Buat teman-teman yang ketinggalan bisa cek playlist aku yang retinoid dan juga playlist aku tentang my acne journey, skincare routine dan lain-lainnya, itu udah lengkap banget. Tinggal cek playlist aku. Nah, jadi sampai sekarang aku masih menggunakan Adapalene cream yang diresepkan oleh dokter. Bukan Adapalene gel ya, karena aku nggak kuat sama yang gel, terlalu iritatif kayaknya karena ada kandungan alkoholnya. Mungkin ya. Pokoknya kulit aku begitu pakai yang krim itu nyaman banget rasanya. Jadi gini ya, aku rekap kira-kira tahun 2018 itu aku pakai prescription strength retinoid ya, berupa tertinoin atau retinoic acid yang diresepkan, diracik oleh Dr. Desilius dari BM Derma. Ya, udah mah sembuh abis itu. Terus 2019 aku iseng lah cobain OTC produk Generative retinoidnya di Ordinary. Tapi waktu itu aku juga melakukan kesalahan karena aku mulai pakai makeup cuma ngebersihinnya nggak bener, jadilah breakout lagi. Bisa sih bersih pakai Generative retinoid itu, bisa. Aku juga udah cerita di video yang mana, nanti aku kasih linknya. Cuman lebih lama, tapi bisa. Nah habis itu penasaran lagi kan, aduh coba ya gue nggak usah pakai retinoid, pakai AHA-BHA. Cobainlah AHA-BHA-nya di Ordinary. Plus aku nyobain juga sunscreen baru. Jadinya nggak jelas tuh waktu itu karena kayaknya aku nggak cocok, terus terlalu iritatif mungkin, plus sunscreennya kayaknya clogging my pores. Ya udah jadinya breakout lagi. Terus akhirnya 2020 awal aku kembali konsultasi dan pakai Adapalene. Nah saat itu, kalau dulu awal-awal kan Adapalenenya di dilute ya sama moisturizer karena terlalu drying di awal-awal, sampai udah bisa adaptasi dan akhirnya nggak di dilute di moisturizer lagi, pakainya langsung Adapalene. Kalau sekarang sih aku pakainya nggak tiap malam, jadi biasanya 2 malam atau 3 malam sekali. Sisanya aku pakai aktif lain untuk mencerahkan atau untuk eksfoliasi tapi nggak terlalu kuat-kuat banget, atau cuman hidrasi aja gitu karena aku pengennya tuh balance antara eksfoliasi dengan hydration. Jadi kadang-kadang aku bisa benar-benar fokus di hidrasi aja, soothing and calming ingredients aja gitu loh, tanpa ada eksfoliannya sama sekali. Kalau untuk actives apa yang bisa dicampur sama Adapalene, setauku niacinamide itu juga biasanya diracik sama dokter spesialis kulitnya sih, atau diresepin juga. Cuman
Aku sendiri juga nggak kuat sama niacinamide, apalagi sampai 10%, cekit banget. 4% aja di some products. Aku pernah pakai sunscreen yang ada kandungan niacinamide-nya 4-5%, I don't remember. Itu cekit banget, padahal itu sunscreen yang direkomendasi oleh dokter loh, itu merek Elta MD kalau nggak salah, aku lupa yang mana persisnya, tapi aku nggak kuat tuh pakai itu, akhirnya nggak kepake. Jadi tiap orang tuh kulitnya beda-beda banget ya guys, dan memang harus dicoba kalau pengen tahu. Yang pasti jangan dicampur sama exfoliant ingredient lainnya ya, karena ada palen tuh sudah cesplong gitu. Tanyakanlah ke dokter spesialis kulit kalian di tempat kalian konsultasi itu, diceritakan coba. Kalau aku kebetulan kan memang ada beberapa skincare yang udah aku cocok lebih dari setahun ya, aku pakainya udah dari 2019. Jadi ya karena cocok nggak apa-apa dilanjutin gitu. Cuman aku nggak yang combine actives dalam satu waktu, karena aku juga nggak suka seperti itu. Pas awal-awal pakai Adapalene itu jatuhnya jadi aku kayak purging ulang, karena kan sebelumnya aku nggak pakai, aku berarti udah nggak pakai prescription strength retinoid setahunan, dan di akhir-akhir itu aku pakainya cuman AHA-BHA gitu ya. Jadi aku merasa kayak purging ulang plus breakout juga karena aku nggak cocok sama sunscreen. Jadi jangan lakuin kesalahan kayak aku deh yang nyoba-nyoba produk dalam satu waktu tuh banyak banget. Kayaknya waktu itu ada 4-5 produk. Kalau bisa tahan diri, satu-satu aja cobainnya gitu. Dan kalau emang clueless, nggak tahu sama sekali nih cocoknya sama apa, udah ke dokter aja, nggak usah coba-coba produk lain dulu. Nanti kalau udah membaik, baru kelihatan kan nih kira-kira cocok gak? Kalau lagi jerawatan banget, main coba ini, coba itu, templok ini, templok itu, nggak sembuh-sembuh terus bingung sendiri. Ya jelas lah, kenapa? Karena OTC produk itu memang nggak dimaksudkan untuk pengobatan jerawat, memang nggak cukup potent gitu. Jadi iya, konsultasilah ke dokter spesialis kulit kalau mau dapat actives yang potent untuk ngobatin jerawatnya. Nanti masalah fase maintenance-nya tinggal konsulin lagi, apakah perlu pakai terus atau bisa nggak dijeda-jeda. Sembari diubah lifestyle-nya, harus healthy lifestyle, bukan cuma makanan doang. Inget kan, healthy lifestyle aku, healthy lifestyle aku tuh bukan tentang pola makan. Pola makan tuh kayak cuma berapa persennya doang. Yang lain-lainnya itu juga penting. Body clock kamu, mental health kamu, money management kamu. Tapi kalau diomongin di sini nanti kelamaan. Nah, jadi waktu 2020 awal itu aku kayak ngulang lagi. Tapi kelar kok, dalam 3 bulanan itu kelar. Memang kalau pakai prescription strength retinoid itu harus bersabar banget ya, dan harus tahan diri. Terus di akhir 2020 itu kan aku konsul sama dokter Budi SPKK. Itu aku juga ada tuh video sama dokter Budi di YouTube. Aku link di sini, itu tentang efek samping krim bersteroid. Kalian boleh nonton juga tuh ya untuk menambah-nambah wawasan. Waktu itu aku disuruh naikin ke Vitasit yang 0,05%. Cuman pada akhirnya aku merasa tetap ternyaman tuh pakai Adapalene 0,1%. Retinoid itu emang powerful banget ya, dan I really love that. Tapi bukan berarti semua orang yang pakai prescription strength retinoid terus auto glowing langsung gitu, enggak. Tergantung lagi skincare kamu gimana gitu. Karena kayak waktu itu ya, aku tuh nggak kelar-kelar. Aku curiga karena aku nggak cocok sama sunscreennya. Jadi mau nggak mau akhirnya aku hentiin dulu pemakaian sunscreen untuk sementara ya, untuk sementara. Pas tahun 2018 juga dokter Desi nggak kasih aku sunscreen dulu di awal-awal pas masih parah ya. Tapi harus bisa hindari paparan sinar matahari. Kebetulan kan 2020 itu kan awal-awal pandemi ya kan. Jadi aku bisa banget lah menjaga kulit muka itu nggak kena dari matahari. Cuman kalau kulit badan harus kena matahari ya untuk vitamin D. It's very important as well. Percuma makan sehat itu nggak bisa menuhin kebutuhan vitamin D ya, harus dengan matahari, bahkan kadang juga sulit, jadi harus suplementasi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu masih pakai skincare yang ternyata clogging your pores, tapi kamu juga pakai prescription strength retinoid terus nggak kelar-kelar, well itu kayak kamu ngepel tapi kamu pakai sendal yang kotor juga. Jadi dibersihin bisa bersih tapi pasti dikotorin lagi. Gitu aja terus muter-muter, nggak kelar-kelar. Lain halnya kalau kamu udah ngerti kulit kamu, cobain satu, ada sesuatu, ada breakout, ada jerawat yang nggak wajar, itu kamu akan tahu, oh gue nggak cocok nih sama produk ini, tinggalin. Tapi kalau di awal clueless, jangan, udah nggak usah coba-coba lah. Kalau menurut aku sih ya hoki-hokian juga sih, mungkin juga bisa cocok kalau ternyata breakoutnya gara-gara sunscreen. Begitu sunscreennya nggak dipakai lagi ya harusnya berangsur-angsur membaik ya. Terus soal penggunaan prescription strength retinoid, teman-teman suka tanya, emang boleh ya dipakai jangka panjang? Aku juga kemarin udah konsultasi ke dokter, boleh nggak sih dok ini dipakai jangka panjang? Jawabannya adalah boleh, malah bagus, karena kan itu sebenarnya punya efek anti-aging juga kan.
Bahkan aku juga kemarin nanya ke dokter Arinia ya, aku bilang ke dokternya, dok, aku tuh notice kalau bekas-bekas luka di tangan aku, nanti aku kasih lihat ya, itu cepet banget memudarnya kebanding yang di kaki aku. Di kaki aku tuh bisa setahun lebih nggak hilang-hilang. Di tangan aku dengan bekas kayak gini ya, sekelihatan ini 1 bulan, maksimal 2 bulan tuh bisa hilang. Terus aku tanya dong, sebenarnya boleh nggak sih retinoid itu dipakai di kulit badan gitu, di tangan atau di kaki yang ada bekas lukanya? Katanya boleh banget. Jadi aku juga diresepin tuh Vitasit 0,1% untuk di bagian luka-luka aku. Tentunya dipakainya bukan di area yang kulitnya tipis ya, hati-hati banget karena itu iritatif banget. Aku sih udah kemarin bilang lukanya di tangan dan kaki. Plus diingetin untuk pakai pelembab tuh 4-6 kali. Kemarin tuh yang direkomendasi ada Noroid, Bioderma, sama ada apa lagi aku lupa. Tapi aku cuma punya Aveeno di rumah, terus dokternya bilang Aveeno juga udah cukup bagus. Jadi ya jelas ya, kalau mau bekasnya cepet hilang ya itu aktif sama hydrationnya harus cukup, harus balance. Nggak bisa digembor aktif doang gitu, kasihan nanti kulitnya. Kemarin sebenarnya karena pas aku konsul itu memang lagi ada jerawat di sini, cuman udah nggak ada. Aku diresepin juga Mediclean. Mediclean kan isinya antibiotik, tapi aku nggak ambil karena aku tuh nggak suka pakai antibiotik, baik itu yang minum ataupun oles kalau bukan hal yang urgent. Kalau cuman sedikit-sedikit aja aku nggak mau, karena antibiotik kalau jangka panjang kan bisa menyebabkan resistensi ya. Ini nggak ngomongin olesan doang ya, tapi kayak obat kumur yang mengandung antibiotik ataupun antibiotik yang minum itu bisa mengganggu flora normal yang ada di tubuh kita, di kulit kita. Jadi dia membunuh bakteri buruk, tapi bakteri baiknya juga ikut mati. Padahal kan seharusnya ada keseimbangan itu loh di kulit ataupun di pencernaan ataupun di rongga mulut kita. Jadi kalau nggak yang urgent-urgent banget, nggak parah-parah banget, aku nggak mau. Tapi waktu tahun 2018 aku juga diresepin obat minum dan juga obat oles antibiotik karena memang parah banget waktu itu. Tapi kalau cuma 1-2 paling biasanya tuh aku mulai breakout itu di masa-masa subur aku. Kalau aku lihat kalender 2 minggu setelah aku dapat tuh biasanya. Kalau aku bandel, itu kan lagi hormonnya lagi nggak stabil ya. Kalau aku bandel ngikutin makan manis-manis, konsumsi dairy products, yang paling berasa putih telur, itu pasti bam. Nah begitu aku eliminasi semua, tahan diri, udah aja kalem kulitnya. Dan jerawat itu nggak cuma di muka doang loh. Kalau aku sering keluarnya di pantat. Kalau di punggung waktu itu pernah, karena banyak dairy products di chest area jarang banget. Tapi di butt area, yes, I have it. Jadi itu lebih nyebelin loh, kadang-kadang duduk gitu kan sakit kalau lagi ada jerawat yang rada-rada menuju bisul gitu. Jadi kalau ada jerawat dikit-dikit, aku prefer yang mild aja. Toh juga ada Palen sebenarnya udah cukup buat aku. Nih ya, back area aku kebetulan sih mulus-mulus aja, lagi nggak ada jerawat sama sekali. Cuman waktu akhir tahun, tengah tahun 2020 kayaknya itu sempat ada. Nanti kalau misalnya ada picture-nya aku insert di sini. Oh iya, aku mau sekalian update juga soal treatment karena banyak yang tanyain, aku tuh treatment nggak sih? Well, aku terakhir treatment itu 2019 pertengahan. Iya, aku Picosure laser di BM Derma with Dr. Desi. Itu terakhir kalinya itu. Semenjak pandemi aku nggak pernah treatment anything lagi, dan aku memang nggak suka facial yang dipencet-pencet karena menurutku udah cukup lah dengan prescription strength retinoid membuat pori-pori aku cukup clear gitu ya. Jadi ya selama ini ya aku makan sehat, healthy lifestyle, ada Palen, and sunscreen dengan catatan harus cocok. Kalian juga jangan salah kaprah ya, just because aku tuh healthy lifestyle kayaknya sehat banget, bukan berarti aku against bahan kimia, karena semuanya actually bahan kimia. Bukan berarti aku against treatment, kayak nggak usah treatment, makan sehat aja udah cukup kok pasti glowing. Nah, no, kalau punya the budget, go laser supaya kolagennya terstimulasi gitu ya. Dan kayaknya aku lagi consider pengen botox deh, soalnya kayak ini lihat gak sih kalau aku senyum terlalu pitching gini, itu tuh udah mulai ada kerut-kerut gitu. Kayaknya ntar aku pengen botox itu kali, atau botox underarm supaya keteknya bener-bener kering gitu ya. Aku penasaran banget sih, cuman belum berani, aku takut sakit. Baiklah, segitu aja updatean aku. Teman-teman kalau punya pertanyaan atau suggestion, pengen bikin video ini dong kak, request ini dong kak, silahkan langsung comment down below. Atau kalau mau sharing pengalaman kalian, silahkan monggo langsung aja. Tapi kalau misalnya mau ngomongin sesuatu yang
sifatnya itu agak-agak menjurus negatif, bisa pengalaman buruk, better disensor aja ya, jangan disebutin gitu demi kebaikan kita bersama. Kalau mau sharing sebut nama yang bagus-bagus aja supaya komentar saya ini bagus gitu, nggak negatif isinya ya. Sekarang kan kalian punya alternatif tuh, mau konsultasi ke dokter spesialis kulit mana, terserah gitu ya, carilah sampai cocok, jangan menyerah guys, jangan menyerah. Aku aja udah pernah konsul ke beberapa dokter SPKK, bukannya pengen ganti-ganti, tapi pengen kasih kayak bayangan lah ke kalian kalau banyak banget dokter spesialis kulit tuh yang bagus-bagus. They are all great yang aku konsultasi, kalian tinggal sesuaiin aja sama budget kalian masing-masing. Okay, thank you so much for watching. Stay healthy, stay happy, stay sane, stay safe. Next video hari Rabu depan aku akan bikin video diet glow up aku, jadi auto glowing dan auto bikini body. Ditunggu ya ibu-ibu. Habis nonton video ini, you know what to do. Kelar pandemi kita auto glowing bersama, oke? Okay? Alright, I'll see you soon. Please.